Terjerat cinta duda. Bab 44. Ada rasa takut. Mungkin ini cara Tuhan mempersatukan mereka sayang, semoga semuanya baik-baik saja. Aku berharap juga demikian Mas. 2 hari sudah Randy menunggu Erla di rumah sakit, bahkan dokter tampan ini tidak ingin pulang, dia tidak mau meninggalkan Erla sedetik pun. Dia memesan alat mandi dan baju melalui Gojek agar bisa terus memantau perkembangan sang istri. "Ren, pulang dulu istirahat di rumah biar Mbak yang jaga," ujar Nia. "Mana bisa aku pulang Mbak, keadaan Erla saja aku belum tahu pastinya bagaimana. Biar saja aku di sini dulu Mbak," jawab Randy. "Ren, ada aku dan ayah di sini. Nanti kalau ada perkembangan Mbak akan langsung menghubungimu. Pulang dulu ya, nanti malah kamu yang sakit." "Tidak Mbak, aku tetap akan di sini," kekeh Randy. Randy sengaja mematikan ponselnya agar tidak ada yang bisa menghubunginya, baik pihak rumah sakit maupun mamanya. Randy ingin fokus dulu menjaga Erla dan bayinya, saat ini dia tak peduli dengan siapapun. Nia tidak bisa memaksa karena Randy kekeh tidak mau pulang, bahkan dia hanya tidur di atas kursi ruang tunggu di depan ruangan ICU tempat Erla dirawat. Sesekali dia terlihat memejamkan matanya, mungkin karena terlalu kelelahan. "Ayah mau kemana?" tanya Nia saat melihat ayahnya bangkit hendak pergi. "Mau beli makanan dulu, kamu mau ikut?" "Tidak ya, tolong belikan untuk Randy, aku sudah makan tadi di rumah," jawab Nia dan diangguki ayah Bahtiar. "Seberapa besar cinta kamu untuk Erla?" tanya Nia tiba-tiba. "Besar Mbak, bahkan jika bisa posisi ini digantikan aku saja yang sakit, jangan dia," jawab Randy. "Lalu jika mamamu tak menerima Erla bagaimana?" "Aku akan mencoba jelaskan pada mama Mbak kalau kebahagiaanku ada pada Erla. Mungkin mamamu bisa terima Erla nantinya, tapi tidak dengan anaknya karena bukan anakmu. Apa kamu tahu cerita Erla sebelum denganmu?" "Mbak, aku tidak ingin mengetahui apapun itu. Aku ingin tutup telinga dari orang yang berkata Erla itu buruk karena aku yang menjalani pernikahan dengannya. Menerima Erla harus siap menerima masa lalunya Ren, karena bayangan itu akan selalu ada," ucap Nia. "Aku menerima semuanya, kekurangannya tanpa paksaan apapun karena aku yakin Erla itu orang baik. Setiap orang memiliki kesalahan, dan setiap orang memiliki masa lalu karena aku juga buruk Mbak, tapi mencoba belajar jadi lebih baik. Erla pun juga begitu, dia sabar, bahkan awalnya mamaku sangat membencinya Mbak, tapi Erla tetap sabar. Bisa saja dia pergi meninggalkanku saat itu, tapi tidak dia lakukan karena dia punya rasa tanggung jawab yang besar dengan perjanjiannya. Aku suka wanita seperti Erla," puji Randy mengingat segala sesuatu tentang Erla. "Mbak pasti sudah tahu kalau Mama Dina bukan mama kandung Erla, bukan? Tapi dia tetap merasa bertanggung jawab pada Mama Dina, bahkan Erla merelakan hidupnya di tanganku asal mamanya selamat saat itu," lanjut Randy bercerita. "Mungkin dulunya Erla yang kalian tahu itu seseorang yang jahat, matre atau bahkan lebih buruk dari itu, tapi percayalah Mbak, Erla sekarang jauh berubah, dia seorang perempuan lembut dan seorang istri yang patuh," ujar Randy menangis sambil mengusap air matanya mengingat betapa telatennya Erla mengurus semua keperluannya meskipun dalam keadaan hamil. Satu harapan besar Randy saat ini yaitu kesembuhan untuk Erla dan kesempatan untuk mereka bisa bersama lagi. "Mbak percaya dengan apa yang kamu katakan Ren. Mbak juga berharap besar untuk kesembuhan Erla agar bisa menjadi istri yang sesungguhnya, dan Mbak percaya kamu satu-satunya lelaki yang bisa mengubah Erla jauh lebih baik seperti sekarang ini," ucap Nia mengusap lengan Randy menenangkan suami adik tirinya ini. Keluarga ibu Erla, panggil sang suster, membuat pembicaraan antara ipar ini terhenti. "Ya sus, saya suaminya," jawab Randy cepat. "Ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh dokter, silahkan masuk," ucap sang perawat dan diangguki Randy. "Mana Randy nak?"
Tanya Pak Bahtiar yang datang menenteng makanan tak melihat Randy. Dipanggil dokter ke dalam ya, ada hal yang perlu dibicarakan mengenai Erla. Ini ayah sudah belikan makanan untuk Randy nanti saat keluar minta dia makan dulu, ayah lihat dari semalam dia belum makan, anak itu sama kerasnya dengan Erla cocok jika mereka berjodoh. Semoga saja ya, ujar Nia sambil tersenyum tipis. Ayah mau kemana? Tanya Nia yang melihat ayahnya hendak pergi lagi. Ayah mau ke kamar kecil dulu sebentar, nanti ayah kembali lagi, pamit ayah Bahtiar dan diangguki Nia. Nia menunggu di luar dengan perasaan dak-dikduk menunggu kabar tentang Erla, dia orang yang ikut khawatir dengan keadaan sang adik tiri karena bagaimanapun juga dia dan Erla lama tinggal bersama meskipun mereka terlihat tidak akur tapi Nia tidak menyimpan dendam pada Erla ini yang membuat ayah Bahtiar menyukai sifat Nia. Apa Anda suaminya? Tanya sang dokter. Iya dok, jawab Randy cepat. Silahkan duduk, saya ingin jelaskan kondisi pasien. Pasien mengalami koma yang belum tahu kapan berakhirnya, kondisi ini dikarenakan pendarahan yang terlalu banyak saat beliau datang kemari hingga volume cairan di dalam tubuh sangat berkurang, risikonya terjadi gagal ginjal yang diikuti dengan gangguan sirkulasi ke pusat paling vital dari tubuh manusia yakni otak dan jantung. Suplai darah yang terganggu ke otak, dapat mengakibatkan gangguan dan kerusakan saraf, demikian pula pada jantung yang sirkulasinya terganggu, maka akan menyebabkan kerjanya tidak efektif dan dapat terjadi gagal jantung. Pada kondisi gagal jantung, tentunya dapat terjadi pula pembengkakan paru. Singkatnya kondisi yang terjadi saling mempengaruhi antar organ satu sama lainnya hingga saat ini pasien belum bisa sadarkan diri, jelas sang dokter. Beri penanganan yang tepat dan terbaik dok agar istri saya segera sadar, saya sangat berharap pada dokter, pinta Randy memohon. Itu pasti Pak tapi kami tidak bisa memastikan kapan pasien akan sadar, bisa saja 1 bulan, 1 tahun atau bahkan 2-3 tahun itu tidak bisa diprediksi, bisa jadi juga lusa akan sadar, ucap sang dokter memberikan ketenangan pada Randy. Randy mengangguk pelan, sebagai seorang dokter dia juga tahu jika pasien dengan kondisi demikian tidak ada yang tahu kapan akan sadar, dokter hanya sebagai perantara bukan Tuhan yang bisa menentukan kehidupan seseorang. Untuk anaknya alhamdulillah kondisinya semakin membaik, meskipun dilahiran prematur tapi anak tersebut cukup kuat, dia mampu bertahan hingga sampai saat ini, mungkin saat di kandungan sang ibu dia mendapatkan asupan yang cukup baik, ujar sang dokter lagi. Mohon bantuannya dok, saya berharap banyak pada dokter. Kami akan terus memantau kondisi beliau semoga saja beliau juga kuat ia Pak bisa melawan penyakitnya dan segera sadar. Amin. Dok, jantung pasien berhenti berdetak, lapor seorang suster. Tubuh Randy seolah mati rasa bahkan dia merasa nyawanya hilang dari badan, dia tak sanggup untuk berdiri. Sang dokter segera berlari ke arah kamar pasien. Ada apa Ren? Tanya Nia yang mendengar kepanikan dari luar. Erla mbak. Ada apa dengan Erla? Tanya Nia. Randy tak menjawab hanya menggeleng pelan. Apa Randy biasa begini Big tidak pulang selama Erla pergi? Tanya Mama Feni. Biasanya selalu pulangnya meskipun malam hari, Pak Randy tidak pernah tidur di luar. Tapi ini sudah 2 hari dia tidak pulang, tidur di mana dia? Atau jangan-jangan dia bertemu Erla dan menginap di tempat lain bersama perempuan itu? Tidak mungkinnya kalau bertemu pasti langsung dibawa pulang ke rumah, secara Pak Randy itu galau beratnya, dia nggak selera makan, nggak mau ngapa-ngapain bahkan kerja aja jarangnya kalau nggak penting, hidupnya uring-uringan sekarang, lapor sang bibi membuat Mama Feni berpikir sejenak dengan nasib anaknya ini. Apa saya cariin istri lagi saja ya Big, biar dia nggak galau. Bukannya nyonya sayang sama Bu Erla. Itu dulu sekarang sudah tidak dia sudah menipu saya.
Maksud Nyonya, saya tidak mau ditipu Big, apalagi ini masalah besar, masalah cucu. Sudah kelewatan. Sang bibi hanya terdiam karena Mama Randy terus mengoceh kesal. Mam Fanny mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Siapkan saja Jeng, kemungkinan minggu ini saya akan pulang membawa Randy, kita langsungkan saja lamarannya, Dena masih mau kan jadi istri Randy? Iya, saya jamin kali ini Randy tidak akan menolaknya, dia sedang mengurus perceraian dengan istrinya, kalau sudah selesai kami langsung ke sana. Iya soal seserahannya nanti kita bicarakan ya. Lamaran saja dulu, ucap Mama Fanny sambil tersenyum manis lalu menutup ponselnya dan mencari nama Randy. Nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan, suara operator membuat Mama Fanny kesal. Di mana kamu Ren? Mama ada di rumah, kamu malah keluyuran, tidak jelas kalau perempuan itu pergi ya biarkan saja toh yang dia kandung bukan anak kamu, gumamnya kesal. Pak, aku benar-benar tidak bisa menikah dengan pilihan Papa. Aku mencintai Mas Randy, Pak. Tapi Randy sampai saat ini tidak memperlihatkan batang hidungnya setelah memutuskan kamu. Apa yang harus kamu pertahanan dari dia, Bi? Ini semua juga karena Papa yang selalu menolak Mas Randy. Bi, Fadil jauh lebih kaya dari Randy dan jauh lebih baik dari Randy, jadi tidak ada alasan kamu menolaknya. Dulu juga kamu yang meminta menunda sampai selesai kuliah bukan? Tapi bukan bersama Fadil Pak, aku menunda menikah dengan Mas Randy dan sekarang aku sudah memutuskannya. Papa tidak mau tahu kamu menikah dengan Fadil atau tidak sama sekali. Tapi aku sudah tidur dengan Mas Randy Pak, ujar Bianca membuat papanya terdiam. Plak. Satu tamparan keras dilayangkan oleh sang papa, dia tidak menyangka anak perempuannya berbuat demikian, sangat murahan hanya karena cinta. Apa kamu sadar dengan yang kamu ucapkan, Bi? Ya Pak, aku dan Mas Randy sudah tidur bersama, bohong Bianca karena hanya ini satu-satunya cara agar orang tuanya percaya dan mau menikahkannya bersama Randy. Pak, bagaimana ini? Anak kita sudah tidak perawan lagi Pak, isak Mama Bianca. Papa Bianca menghela nafas berat, dia sudah berhutang banyak dengan keluarga Fadil dan mereka meminta Bianca menjadi menantunya untuk melunasi hutang tersebut, tapi sekarang justru Bianca berulah, Fadil tidak akan mungkin mau menerima perempuan kotor seperti Bianca. Pekik Papa Bianca kesal lalu segera pergi meninggalkan Bianca membuat Bianca bernafas lega. Entah dari mana ide itu muncul tiba-tiba, pasti papanya akan mencari Randy untuk meminta pertanggungjawaban dan memang itu yang dimau Bianca, dia segera menikah dengan Randy. Randy. Keluar kamu, Randy. Dokter bejat keluar kamu, pekik Papa Bianca. Siapa kamu? Kenapa teriak-teriak di depan rumah anak saya, orang gila kamu? Kamu yang siapa? Mana Randy? Keluarkan dia dari dalam. Randy tidak ada. Jangan bohong, kamu siapa? Saya mamanya Randy, kenapa mencari anak saya? Jangan buat keributan di rumah anak saya. Kebetulan berarti, mana anak brengsek kamu itu? Suruh dia keluar, jangan jadi banci. Jangan sembarang bicara kamu, pergi. Nggak ada sopan santunnya datang ke rumah orang teriak-teriak nggak jelas, usir Mama Fanny. Jangan bicara sopan santun, anakmu lebih tidak sopan memperlakukan anakku, keluarkan anak bajingan kamu itu. Saya bisa lapor polisi karena kamu sudah mengganggu ketenangan saya ya, jangan macam-macam kamu, ancam Mama Fanny. Usir dia Pak, ujar Mama Fanny pada satpam. Sang satpam segera menarik tangan Papa Bianca. Jangan pegang saya bisa menghajar kamu, ucap Papa Bianca pada satpam yang berusaha menariknya. Di mana Randy? Saya ingin bertemu lelaki bejat itu. Dia sudah menodai anak saya Bianca dan sekarang dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dek. Jada Mama Fanny bergetar hebat,
Lelaki di hadapannya ini Papa Bianca dan mengatakan Randy menodai anaknya. Apaan ini? Jangan ngaco kamu, jangan sembarang bicara, anak saya seorang dokter yang berpendidikan dan juga berakhlak, dia tidak akan sembarangan dalam memperlakukan wanita. Tanya sama anak kamu, keluarkan dia sekarang. Anak saya sedang tidak ada di rumah, ada acara di luar kota, jawab Mama Fanny. Hubungi dia, katakan saya mencarinya, dokter bejat dia, marah Papa Bianca lalu pergi. Apa lagi ini? Ada saja permasalahannya. Randy tidak bisa dihubungi lagi, apa benar dia sudah melecehkan Bianca? Kalau benar bagaimana ini, gumam Mama Fanny khawatir. Banyak sekali masalahmu Ren tinggal di sini, lebih baik pindah saja ke Surabaya biar tenang. Apa yang terjadi dok? Tanya Randy cemas. Detak jantungnya sempat berhenti sejenak tapi sekarang sudah kembali normal pak. Alhamdulillah, dok lakukan yang terbaik untuk istri saya dok, pinta Randy memohon. Pasti pak, untuk semua pasien kami lakukan yang terbaik jadi tidak perlu khawatir dan jangan putus berdoa meminta pada Yang Kuasa, saya hanya perantaranya saja, ujar sang dokter dan diangguki Randy pelan. Randy mengusap wajahnya lalu segera pergi. Kemana Ren? Tanya Nia yang melihat Randy tergesa-gesa. Titip Erla mbak, pekik Randy. Randy mendatangi ruangan anak Erla di mana sang bayi prematur itu berada. Untuk kondisi anak Erla semakin membaik, dia mampu bertahan hingga detik ini. Hai jagoan papa, apa kabar hari ini? Papa bahagia melihat perkembangan kamu nak, semakin membaik, jangan buat papa dan mama bersedih ya, bertahan untuk kami, ucap Randy pelan. Bayi mungil tanpa dosa itu sedang tertidur pulas di dalam inkubator. Kamu pasti ingin papa dan mama peluk. Iya nak. Papa juga sangat ingin memeluk kamu nak, tapi papa masih khawatir dengan alat yang ada di tubuhmu ini. Kamu harus jadi anak kebanggaan papa ya. Kamu harus bisa melewati ini semua sayang, papa akan terus jaga kamu. Doakan mama cepat sadar sayang, agar bisa lihat kamu di sini dan peluk kamu. Randy memandang wajah anak lelaki ini, hidungnya mancung seperti Randy, matanya sedikit sipit mirip Erla dan bibir mungil sama seperti Erla juga. Pagi sus, sapa Nia ramah, dia baru datang untuk melihat keadaan Erla pagi ini. Pagi bu, jawab sang suster tak kalah ramah. Seminggu lebih sudah adik tirinya ini koma, belum ada kabar baik hingga saat ini dan seminggu lebih juga Randy tidak mau pulang. Dia tidak ingin meninggalkan Erla dan anaknya sedetik pun, padahal Nia sudah membujuk Randy untuk menyelesaikan urusannya dulu dan dia yang menjaga Erla, tapi Randy menolak. Mandi terus sarapan dulu Ren, biar aku yang jaga Erla pagi ini, ucap Nia dan diangguki Randy. Untuk mandi Randy memilih di rumah sakit, dia juga sudah terbiasa bekerja di rumah sakit jadi tidak ada masalah untuknya. Randy meminta disiapkan satu ruangan rawat inap untuk Erla nanti dan sekarang dia yang menempatinya terlebih dahulu. Sesekali ayah Bahtiar yang menemani Randy hingga mereka berdua sudah bercerita banyak tentang kehidupan Erla. Randy dokter yang ramah hingga mudah beradaptasi dengan siapapun juga, apalagi ayah Bahtiar juga orang baik, bisa menerima Randy. Ayah sudah pulang Ren? Tanya Nia yang tek melihat sang ayah padahal semalam ayahnya tidur di rumah sakit. Sudah mbak, tadi ayah bilang ada urusan yang harus diselesaikan di kantor, siang nanti akan kembali lagi, sahut Randy sambil berjalan ke arah kamar mandi. Nia segera keluar, dia ingin melihat perkembangan anak Erla, tapi saat hendak pergi terdengar panggilan. Keluarga Bu Erla. Iya sus, saya, jawab Nia cepat. Dokter meminta keluarga untuk masuk melihat pasien, ucap sang perawat. Nia mengangguk cepat, Randy masih mandi jadi dia saja yang masuk, takutnya terjadi apa-apa pada Erla, pikir Nia. Dengan jantung berdebar kencang Nia masuk ke dalam ruangan ber-AC ini, dia gugup takutnya mendapatkan kabar buruk mengenai adik tirinya itu.
Sini Bu, panggil dokter tersebut dan Nia perlahan mendekat ke arah Erla yang masih terbaring. Pasien sudah siuman dan dia menanyakan keluarganya. Alhamdulillah, ujar Nia tersenyum manis. Lah, ini aku Mbak Nia. Kamu sudah sadar lah. Mbak. Iyalah, aku Mbak Nia. Karena pasien baru sadar jangan terlalu banyak diajak bicara ya Bu, pasien belum bisa diberikan beban pikiran, ingat dokter dan diangguki Nia. Nanti masuknya bisa bergantian saja dengan suaminya dan anggota keluarga lainnya ya, pesan saya jangan terlalu banyak bicara kasihan pasiennya, ucap dokter tersebut lalu segera pergi. Suami. Siapa Mbak? Tanya Erla terbata. Randy lah, ada Randy di luar tadi sedang mandi, dia yang selalu menjaga kamu selama dirawat di sini. Randy dengan sabar menunggu kamu sadar bahkan sering dia tidak tidur hanya ingin mengetahui kabar dari dokter tentang kamu lah, dia lelaki baik, jawab Nia. Mbak. Lah, maafkan aku tidak bisa menepati janji denganmu tapi jujur aku melihat ketulusan di mata Randy, kalian hanya salah paham saja lah percaya padaku Randy lelaki baik, jelas Nia. Erla tiba-tiba pusing, serasa ada yang membisikkan kata-kata di telinganya membuatnya memejamkan mata sejenak. Jauhi keluarga saya. Jauhi keluarga saya. Mbak aku takut, aku Erla lalu tubuhnya bergetar hebat membuat Nia cemas. Lah, kamu kenapa? Dinginlah, tanya Nia panik sambil memeluk Erla. Sus, tolong adik saya kedinginan, pekik Nia. Keluar dulu Bu, mungkin pasien belum bisa terlalu banyak bicara, jawab sang suster membuat Nia keluar. Nia bingung kenapa tiba-tiba Erla seperti orang ketakutan, sepertinya trauma berat. Ren, Erla sudah sadar, lapor Nia. Alhamdulillah Mbak, apa aku boleh lihat Mbak? Tanya Randy. Tiba-tiba tubuhnya bergetar Ren dan dokter sedang menanganinya. Bergetar? Kedinginan Mbak? Tanya Randy. Mbak juga tidak tahu, dia seperti orang ketakutan, jelas Nia lagi membuat Randy berpikir ada apa dengan Erla. Bersambung.